Selamat siang, saudaraku semuanya. Dimanapun berada, maaf, saya bernama Ego Stay Ngurah Widarma, Sakeng Singaraja Timur. Hari ini tepat saya datang ke sini tanggal 20. Lihatlah di belakang saya ada tempat badai. Badai artinya tempat untuk membawa badan kasar menuju ke tempat setra jenar. Maaf ya, desa adat adalah untuk tempat membakar di desa mana kelahiranmu. Tapi sekarang lihat ke depan, banyak membuat tempat untuk membakar mayat di luar desa Pekraman. Untuk apa desa adat itu, saudaraku? Inilah yang benar. Lihat, dari sini perginya, disinilah membuat suatu senyawa untuk membawa pergi, bukan dibakar di rumah orang lain. Maaf, inilah Raja ke-9, artinya dari 1 sampai 9 ada klausul sejarah yang dilalui. Lihatlah di sana tempat tidur gubernur adalah tempat Puri Agung dulu. Nah, karena ribut maka jadilah ketimpangan. Sekarang orang Bali kerjanya keras, orang luar cerdas, tapi belum bahagia. Kalau Bali pasti bahagia, happy, biarpun tidak dapat bekerja, tapi bahagia. Inilah sejarah yang nyata. Badai artinya tempat wadak, mengantarkan perginya sang layon ke tempat setre. Untuk itu, lindungilah keluargamu, manu selamat. Saya berada di tengah-tengah kota Sero di Bali, Santi Yanan. Inilah bisnis dari Yagna. Karena Yagna ada bisnis, maka seluruh pemuka agama menjadi berpikir untuk bisnis itu. Makanya banyak, maaf ya, mendirikan tempat membakar badan atau mayat di luar desa Pekraman itu karena kesalahan Anda. Siapa salah? Anda, seorang pemangku itu. Kenapa? Karena Anda dari mana asalmu, kembalikanlah asal kelahiranmu. Karena desa adat adalah kekuatan. Dikala sudah tidak dipakai desa adat itu untuk mengembangkan tradisi lama, maka jangan harap membakar mayat di luar desa Pekraman yang berasal dari Bali dihilangkan ke depan. Kalau orang luar boleh, kalau dia tamu pergi di Bali harus bakar. Kalau kita asli Bali harus dikembalikan ke desa Pekraman. Contoh nih, Karangasem 2 jam sampai. Kenapa harus di sini? Kenapa? Emangnya ndak numitis? Emangnya rekarnasi? Paling lo percaya, buktikan nanti. Banyak orang keblinger karena apa? Kemiskinan, kemaratan, kemacetan tidak pernah terurai. Karena apa? Pemimpinnya tidak tegas, tidak, maaf ya, hanya berambisi. Itu saja. Sekarang kan ini pelebonan dari Raja Denpasar ke-9. Kan gitu kan, pelebonan Raja ke-9. Nah, dengan ini kan megah nih. Artinya pelebonan termegah. Menurut Haji kenapa? Nah, inilah bedanya wangsa. Kalau orang yang standar biasa, bukan jaba biasa. Kalau pure, jabu, juru, batu, itu baru jabu. Kalau manusia itu ada beda klan, bukan kasta, klan. Artinya orang ini harus begini, harus ini begini. Nah, ini yang lebur ini adalah orang yang distanakan. Artinya dihargai atau diberikan sebuah mandat untuk memimpin Bali. Nah, patut juga rakyat melihat sistem ini yang benar. Pengabenan untuk membawa badan biar terus cemerlang di Bali. Itu jawabannya. Oke, jadi budaya sama adat dan tradisi ini kan kita harus jaga kan gitu. Karena ini kita menjadi jati diri dari kita sebagai orang Bali, menjaga warisan leluhur. Nah, tetapi bagaimana pendapat Haji tentang adanya budaya-budaya asing yang mulai artinya mengintervensi atau mengkonversi budaya-budaya kita? Menurut Haji gimana? Kelemahan orang Bali adalah, kelemahan pemimpin Bali adalah tidak mengetahui apa itu sejarah yang benar. Makanya sekarang banyak orang luar mencampur adukan keadaan budaya adat sahadat istiadat Bali. Padahal dari dulu ada desa Pekraman Trimurti, desa dalam Rajapati. Itu ketiga itu membawa senyawa hebat. Tapi sekarang, maaf ya, tanah-tanah subur dipakai untuk tempat yang tidak memiliki terah orang Bali. Contoh, tanah subur
sekarang dipakai hotel, villa. Nah, inilah kelemahan Bali. Yang harus dipakai adalah tanah kering seperti mana? Di Jimbaran kering. Maaf, itulah bedanya. Makanya harus selalu mempertahankan apa itu kekuatan, yaitu jagalah tetamian yang telah diwariskan kepada leluhur Anda. Kalau tidak Anda, siapa lagi? Maaf ya, sekarang banyak ada peseraman-peseraman yang menginginkan keadaan Bali ini seperti berbeda. Saya melawan. Peseraman atau asram? Peseraman adalah tempat untuk maaf ya, mempelajari Weda bisa, atau merubahkan keadaan Weda bisa. Seperti sekarang, maaf ya, kenapa harus ada peseraman? Padahal ada Bali Banjar. Banjarlah sekarang harus dipakai. Sekarang pakai apa? Monogogo saja. Dan maaf, dikala ada rapat sangkupan, kita ini tidak jalan kaki, bawa sepeda motor. Saya nangis, kenapa asal di sana, rapat di sana, tapi bawa sepeda motor? Inilah kelemahan Anda. Oke? Jagalah adatmu, jagalah ketertibanmu. Dan ingat, dikala pergi badan di desa asalmu, kembalikanlah ke sana. Jangan sampai membakar. Kalau pergi di Bali, di luar boleh karena Anda tamu. Kalau di sini adalah Anda punya keluarga. Ingat itu. Betara sarang sami ijenin pemargi damuh ne sami mangden hinten malih iwang pemargi ngiring jagang duen leluhure sami. Ji nih lagi sekali nih Ji. Ya. Sekarang kan banyak nih apa namanya itu kejadian-kejadian yang contoh nih pada saat nyepi ada yang melanggar. Kedua, banyak bule-bule yang sekarang semau gue. Nah, itu tanggapannya gimana Ji? Oke, inilah tidak ketegasan, maaf ya, pecalang ataupun PHDI. Dikala ada nyepi, maka seluruh kekuatan Bali harus dirapatkan barisan. Tidak boleh orang luar menginjakkan kaki di Bali tapi mengintervensi Bali. Saya melawan. Seperti waktu ini, maaf ya, saya tidak memandang itu agama, tapi adat harus lestarikan. Kalau Anda tak boleh keluar, jangan dong. Kalau Anda tamu, saya tuan rumah tersinggung karena Anda sama dengan mencaci, memaki, mengadakan ini menjadi ricuh karena Anda. Tolong mengerti, Anda dari luar Bali. Bali adalah apapun agamanya, yang penting KTP Bali adalah keluargaku. Ingat itu, jaga Bali dari adat yang sangat luar biasa ini. Tapi tolong jangan menjelimet. Yang penting bahagia. Itu jawabannya. Nah, jadi sekarang yang dibutuhkan sosok pemimpin seperti apa nih Ji? Karena sekarang begini, menghadapi globalisasi lah dengan kemajuan dari teknologi, dengan adanya juga pariwisata, di mana pariwisata ini kan juga dituntut generasi muda kita yang kerja di sana, otomatis ini akan mengurangi apa namanya itu kegiatan adat. Dan mereka kalau begini kan pasti yang menggai, sing nyidang, yang kalmulih untuk madat. Nah ini menurut Aji solusinya gimana Ji? Oke, kalau Bali adalah spesial dari alam ditunjukkan, maka saya ingin mengatakan kenapa Yogyakarta istimewa. Saya menuntut, saya warga Bali, Bali harus teristimewa karena berbeda dari apapun. Coba lihat, berapa pulau di dunia ini hanya Bali yang mempunyai perbedaan. Tapi kalau masih dipimpin oleh seseorang partai, dari pilihan partai, pasti, maaf, ini yang dicari, bukan cara memimpin. Macet, kekeringan, air tidak tertib, itulah kesalahan Anda. Maka saya ingin menuntut agar Bali diberikan istimewa, baru bisa merubah keadaan Bali. Maaf ya, kalau masih dipimpin oleh pilihan partai, bukan pilihan rakyat, dalam artian langsung oleh rakyat tapi tanpa partai, baru Bali dikjaya. Ingat pemerintah pusat, tolong hargai kata-kata saya, berikanlah hak istimewa untuk rakyat Bali, biar Bali bisa mengelola diri sendiri dan berdiri di kaki sendiri. Ingat itu pemerintah Indonesia. Salam.
Oke, terakhir nih Ki, karena Niki kan kita ada backgroundnya dari Pelebonan dari Raja Denpasar ke-9 Niki. Oke. Ini kan luar biasa, artinya tradisi kita tetap lestari kan. Artinya walaupun Niki istilahnya apa tuh dengan kemajuan zaman dari pihak-pihak Puri tetap melestarikan ini, tetap melaksanakan apa yang menjadi dreste dari Bali itu. Nah, Aji sedikit kata untuk Pelebonan Niki. Oke, dikala Pelebonan yang mau dekat ini Besok aja. besok, Satu, oke. ya. Maka banyak orang mendatangi Denpasar ini karena keunikannya. Karena yang pergi ini bukan sembarangan dalam artian dari keturunan. Maka dari itu tolong hargailah, berikanlah keadaan, berikanlah jalan karena Puri adalah cahaya. Dikala cahaya ini dihidupkan, ada orang yang marah. Maaf ya, ini sangat luar biasa di Bali karena 1 atau 2 bahkan 3 tidak pernah ketemu. Karena inilah yang namanya pengabenan seseorang yang lahir dari bangsawan. Nggih, susme itu saja. Karena inilah kekuatan Bali, maka Bali tolong dilestarikan, dijaga adat-adatnya dan dikembalikan ke masyarakat Bali agar Bali diberikan hak istimewa. Susme Santi Yanam. Oke, jadi luar biasa sekali. Hari ini saya bertemu dengan Aji-nya. Tadi sama Aji? I Gusti Ngurah Widarma. I Gusti Ngurah Widarma. Nah, jadi Niki kalau saya lihat beliau ini adalah sosok artinya pecinta budaya. Oke. Jangan-jangan beliau juga pelaku budaya nih, pelaku adat dan tradisi nih. Karena dari tadi istilahnya kan beliau begitu antusias sekali bagaimana kita ngajegin warisan dari leluhur kita, tetamian leluhur kita, ngajegin dreste Bali. Nah ini kayaknya saya ini cocok nih sama beliau. Karena satu, saya juga pecinta budaya. Saya dari Taksu Bali. Saya dari Taksu Bali dan komunitas Porkom Taksu Bali, di mana Taksu Bali ini, Porkomnya ini membawahi hampir 40 lebih yayasan persemetonan dan juga paguyuban yang bergerak bidang seni budaya. Oke. Nanti kayak kita akan ngobrol lebih banyak nanti, Ji. Jadi demikianlah, luar biasa Ji, matur suksema. Salam budaya. Sandi. Ajak Taksu Bali. Oke. Dalam bungkut ya, maaf ya. Kenang aja. Walas padamu, biarkan kamu saja nasah panidah.